Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, soleh-soleha kelas 2D. Kembali lagi bertemu dengan Ustazah Tari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbis sidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma alhimni rushli wa'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Sekarang kalian bisa buka buku tema 7, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 di sini ada Siti dan teman-temannya, mereka sedang berkunjung ke kebun binatang. Nah, ketika mereka ada di dalam kebun binatang, mereka menyapa pengunjung. Pengunjung ya berarti mereka yang bermain ke tempat wisata kebun binatang. Seperti itu. Di sini terlihat ada Edo yang sedang bersalaman. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Artinya pengunjung di kebun binatang itu dari sekolahnya itu berbagai macam. Misalnya di STIT Al-Furqon mengadakan kunjungan ke kebun binatang. Tidak hanya pengunjungnya itu tidak hanya dari STIT Al-Furqon, tapi bisa juga dari Bumi Jawa, dari Palapulang, dari Margasari, dari Kota Tegal, kemudian dari Tuku Turi, Tuku Waru, dan lain sebagainya. Nah, mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, perhatikan ya. Di sini ada Baria, ada Asep, Joko, dan ada Madin dari Jakarta. Nah, sebentar. Nah, di sini ada Baria. Baria itu dari Madura. Ini Baria, Ustazah tulis nomor 1. Baria itu dari Madura. Berarti Baria itu sukunya apa? Baria itu sukunya berarti ini Madura. Kemudian ini nomor 2 ada Asep. Asep dari Bandung. Berarti Asep memiliki suku Sunda. Ingat-ingat ya, ini Ustazah lingkari nomor 2. Kemudian ada Joko. Joko dari Solo. Berarti Joko memiliki suku Jawa ini. Kemudian ada Madin. Madin nomor 4. Madin itu dari Jakarta. Berarti Madin memiliki suku Betawi. Ini 4. Nah, kalau Ustazah Tari itu dari Jawa. Ustazah Tari lahirnya di Jawa Tengah. Ustazah Tari lahirnya di Tegal. Berarti Ustazah Tari sukunya suku Jawa. Terus kemudian ada siapa lagi ya? Misalnya ada Oda. Oda itu lahirnya di Selawi, Ustazah. Nah, berarti Oda itu sukunya apa? Oda sukunya Jawa. Kenapa Jawa? Selawi itu termasuk kota yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, Kabupaten Tegal itu
masuk ke provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti sukunya Jawa. Tuh. Yang ini dihafalkan barangkali nanti di penilaian subtema 4 keluar. Madura berarti sukunya Madura. Kalau misalnya Bandung sukunya Sunda. Kalau Solo di Jawa Tengah berarti suku Jawa. Kemudian Jakarta itu suku Betawi. Lanjut ya. Nah, di sini lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Di sini Ustazah Tari tetapi akan lebih menerangkan, semisal ada gambar, kemudian nanti Ustazah salah satu gambarnya Ustazah arsir. Nah, kalian harus bisa menyebutkan kira-kira itu pecahan berapa. Yang harus diperhatikan pertama adalah ini. Semisal ada Fitra memakan sepotong kue. Nah, kira-kira tinggal berapa? Kalau dijadikan pecahan, pecahannya berapa? Fitra memakan sepotong kue. Nah, kue yang dimakan Fitra Ustazah arsir. Yang namanya mengarsir itu seperti ini. Jadi kalau misal nanti ada penilaian, kalian tanya Ustazah arsir bagaimana, kalian sudah tahu. Nah, sebelumnya kue ini ada 2 bagian yang sama besar. Kemudian dimakan Fitra 1 potong. Jadi kalau dijadikan pecahan, pecahannya berapa? Berarti ditulis kue yang dimakan Fitra 1, jumlahnya ada 2. Berarti pecahannya adalah 1/2 atau bisa kita sebut setengah. Lanjut. Nah, di sini ada ada 4 potong kue yang sama besar. Lihat ya. Nah, di sini dimakan 1 sama Mas Atar. Nah, kemudian kita berarti kira-kira kalau dijadikan pecahan, pecahannya berapa? Yang dimakan kuenya sama Atar ada berapa? Ada 1. Jumlahnya ada berapa? Oh, ada 4. Berarti ini adalah pecahan 1/4. Lanjut lagi. Di sini ada 3 dinosaurus. Nah, dinosaurus ini ternyata diminta sama Hafid untuk dijadikan mainan. Nah, berarti dinosaurus yang diminta Hafid untuk dijadikan mainan kita arsir. Kira-kira ini menunjukkan pecahan berapa? Yang diminta Hafid adalah 1. Jumlah dinosaurusnya ada berapa? Ada 3. Ditulis 3. Berarti ini adalah pecahan 1/3. Gitu. Kemudian di sini ada gambar seperti tahu ya. Nah, tahunya kira-kira dimakan siapa? Tahunya dimakan Bahaifa. 1 ini dimakan Bahaifa. Kalau dimakan berarti kita arsir. Nah, kemudian yang dimakan berapa jumlah tahunya? Ada 1. Totalnya ada berapa tahunya? Ada 2 potong. Berarti ada setengah atau disebut juga 1/2. Lanjut. Wah, di sini ada ular. Nah, ini ada ular. Ularnya ular mainan ya. Nah, ular mainan ini diminta sama Mas Eza. Nah, ular mainan ini diminta Mas Eza untuk dijadikan mainan. Kira-kira pecahannya berapa? Berarti yang dimintakan hanya 1. Kita arsir. Nah, kemudian tulis yang diminta 1. Jumlah seluruhnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oh, ternyata. Jadi ini adalah pecahan 1/4. Kemudian di sini ada belalang. Nah, belalangnya akan diambil oleh Mas Sandi. Ustazah ambil Sandi minta belalangnya 1. Nah, belalangnya yang diminta Sandi kita arsir. Kira-kira pecahannya berapa?
Berarti yang dihitung adalah belalang yang diarsir ada berapa? Ada 1 Us. Kemudian belalang, seluruh jumlah belalangnya ada berapa? Hitung 1, 2. Oh, ada 2. Kalau dijadikan pecahan berarti 1/2 atau setengah. Seperti ini, paham ya? Nah, kemudian kita lanjut. Ayo berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah setengah. Setengahnya berarti setengahnya 36 itu ada berapa? Nah, berarti setengahnya 36. Kalau kalian bingung cara mengerjakannya, Ustazah bingung cara mengerjakannya bagaimana? Cara manual, Ustazah kan bilang cara manual. Berarti kalau cara manual ya berarti cara yang sangat sederhana. Caranya kalian menuliskan atau menggambarkan seperti pensil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 36. Setelah itu dibagi 2 seperti ini. 2 2 2. Nah, itu dihitung semuanya sampai habis. Berarti setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi, karena mintanya dibagi setengah kan 1/2, berarti 36 dibagi 2, hasilnya 18. Ini. Kalau bingung Ustazah caranya bagaimana? Caranya menggunakan porokapit yang sangat sederhana. Caranya seperti ini. 36 kita bagi jadi 2. 3 dibagi 2. Nah, berarti ini mendekati angka 3 dibagi 2. 3 bagi 2 kan sebetulnya itu kan tidak bisa, tetapi kalau di porokapit itu yang kira-kira masih bisa dibagi 2 berarti itu bisa dimasukkan. 3 dibagi 2 kan 3 seperti ini. 3 dikurangi 2 kan masih bisa, hasilnya masih ada sisa 1. Nah, itu berarti masih bisa kita tuliskan di sini. 3 bagi 2 kita tuliskan 1. 3 kedua dibagi, kemudian cara selanjutnya adalah dikalikan. 1 dikali 2, 1 ini dikalikan 2. Ingat, kalau ke bawah itu dikalikan. 1 dikali 2 hasilnya 2. Dikurangi, jangan lupa. Nah, kalau sudah 6 tidak ada pengurangnya, 6-nya turun. Kemudian 3 dikurangi 2, 1, 16. 16 dibagi 2, berapa hasilnya? 8. 8 kali 2, 16. Nah, 16 dikurangi 16, hasilnya 0. Jadi, kalau porokapit itu harus sampai dengan 0. Nah, karena ini sudah sampai 0, berarti di sini ketemu jawabannya 18. Berarti kita tuliskan setengah dari 36 adalah 18. Kemudian sepertiga bagian dari siswa kelas 2. Ya, kalau sepertiga ya berarti gampang. 36 tinggal dibagi 3. Hasilnya berapa? 12. Kemudian 36 dibagi 4. Seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah titik-titik. Nah, kalau ingin mencari seperempat ya berarti gampang. 36 tinggal dibagikan dengan 4 ini. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Karena 9 dikali 4 adalah 36. Kalau misalnya kalian tetap bingung, Ustazah aku tetap bingung bagaimana? Ya berarti misalnya ini kan ada 4, ini 36. 4 dikalikan angka berapa biar hasilnya 36. Seperti itu.
Kemudian ini mudah karena hanya ada 12 rusa. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah berarti 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nomor 1 jawabannya 6. Sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah, karena mintanya sepertiga ya berarti gampang, 12 dibagikan 3, hasilnya 4. Tulis 4. Kemudian nomor yang 2.C, seperempat bagian dari jumlah rusa adalah, gampang, seperempat 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Dituliskan saja di sini 3. Seperti ini ya, mudah sekali insya Allah. Nah, kemudian nomor 3, 4, 5 bisa kalian kerjakan sendiri di buku tulis. 3, 4, 5 hanya 3 poin sudah Ustazah contohkan. Alhamdulillah hari ini pembelajaran 4 sudah selesai. Tetap istiqomah belajar dan mengerjakan tugas. Kalau misal belum ada kesempatan untuk memfoto tugasnya, bisa dibawa saat kalian berangkat siang. Atau kalau misalnya belum dikerjakan lagi, intinya tetap kalian kerjakan di buku tulis. Kalau ada kesempatan untuk Ustazah koreksi, pasti Ustazah koreksi. Tinggal nanti kalian beri judul yang sesuai, kemudian jelas pembelajaran 4, subtema 4, tema 7. Hari apa ini? Hari Kamis, tanggal 8 April 2021. Seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cukup minum air putih, dan jangan lupa sholat duha. Ustazah akhiri pembelajaran 4 hari ini. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.